Halo guys, assalamualaikum. Welcome back with me, Wahyu Alendra. Pasti kalian kangen kan dengan saya. Saya sudah lama sekali tidak hadir di channel ini ya. Apa kabar untuk kalian semua? Dan kita kembali lagi nih untuk podcast yang kali ini dengan tamu yang sangat spesial, teman-teman. Tahu nggak teman-teman siapa? Jadi tamu kali ini tuh orang-orang yang sangat hebat ya, orang-orang yang sangat berpikiran positif banget lah, vibes positif banget menurut saya. Langsung saja kita kenalin, oke? Teman-teman, silahkan. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana tadi di jalan ke sini? Ya, luar biasa ya, sampai ke jalan pintas yang Hujan tadi ya? Iya, hujan. Oh. Dia kita ajak ke jalan pintas yang suluk. Perjalanan yang luar biasa untuk bisa hadir di Entos ini ya teman-teman ya. Tangan dulu buat Cina. Tepuk tangan untuk Teteh Jenar. orang Sunda ya. Orang Sunda. Oke, sebelumnya nih kita lanjut ke podcastnya ya. Langsung saja untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Untuk Boleh kayaknya tuan rumah dulu nggak sih? Oh, oke, boleh. Katanya kita mau salam genre dulu. Oh, boleh. Boleh. Silakan untuk salam genre nih, gimana ajarin dong. Mas Jorgen dipimpin ya. Oke. Oke. Ikutin ya teman-teman. Ya, ikutin ya. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia Saatnya yang muda yang berkarena berencana. berencana itu keren. No. Keren teman-teman, berencana itu. Oke. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri Oke, dulu. sebenarnya beberapa minggu lalu saya udah diundang ya di Ya. sini dan sama pakai selempang ini juga, temanya juga sama. Ya. Jadi kita perkenalan lagi, belum ya, barangkali belum kenal dengan saya ini. My name is Jurgen Stephen Gun. I am 70 years old and I come from a greatest and one of the huge village in Brebes, which is Bantar Kaung. Gak bercanda. So I studied in SMK Al Furqan Bantar Kaung, my beloved school that gave me so much learning and so much opportunity. So yeah, I come from SMK Al Furqan Bantar Kaung. Teman-teman ngerti kan? Ngerti pasti. Sekarang giliran Duta Genrenya nih. Ya, Duta Genrenya nih yang juaranya nih. Halo teman-teman semua. Halo. Genre. Halo. Halo Mas. Siapa namanya? Mas Wahyu, alhamdulillah. Mas Wahyu, Udah pada iya. tahu kok. Udah pada tahu ya. Udah Mungkin kenal. kenalan dulu Mas Ya. Wahyu, Jena. Wahyu, alhamdulillah. Ya, nama aku Jenar Mesa Putri. Kalian bisa panggil aku dengan nama Jenar. Aku asalnya dari Kecamatan Salem dan sekolahnya di SMA Negeri 1 Salem, baru menginjak kelas 10 guys. Dan umurku masih 16 tahun, belum legal gitu. Belum diakui negara. Tapi tahun ini insya Allah punya KTP. Alhamdulillah. Vibes-nya udah dewasa sekali ya untuk Dinar ya. Positif sekali. Ya. Meskipun kelas 10, meskipun 16 tahun, tapi she's really amazing dengan pencapaian sekarang. Juara 1 Duta Genre Brebes. It's really amazing. Keren. Di usia yang sangat muda. Iya, keren. Menurut saya itu keren banget sih. Karena ya saingan-saingannya juga kan kebetulan kuliah ya, ada yang kuliah ya, ada yang udah lulus ya. Itu juga Kakak Jorgena terus Kak Jena juga keren sih, masih sekolah bisa ngalahin anak kuliahan. Iya betul. Itu. Tepuk tangan dulu gak sih? Keren. Tepuk tangan buat semuanya nih. Udah membanggakan ini ya. In fact, Dene, for your information, kita adalah satu-satunya anak SMK yang berada di tiga besar. Iya nggak sih? Betul banget. Iya, kita baru sadar ya. Iya. Bangga banget pasti ya. Iya nggak nyangka coy. Iya. Di juara 1 putra kan itu mahasiswa ya. Iya. Juara 2 itu aku, juara 3-nya itu mahasiswa juga. Untuk Teteh Jenera juga mahasiswa yang lain ya. Iya, salah banget. Malah yang kedua itu kebidanan kalau nggak salah ya, dan yang ketiga juga anak kesehatan juga gitu. Kita apa nih? Intinya Ya apa? bener, juara 2-nya itu kan kebidanan ya, otomatis lebih tahu dong mengenai Ya, mengenai ini ya, stunting dan sebagainya ya. hal-hal seperti itu. Dan juara 1 yang cowok ini dia juga di Kesmas ya. Iya. Di Kesmas. Jadi sebenarnya mereka itu ilmunya udah tinggi-tinggi banget coy. Iya. Pengalaman dan jam terbangnya juga ya udah lumayan lah ya, udah tinggi. Oke. Dan kita Baru belajar. Baru anak kemarin ya kalau bisa Baru dibilang ya. netas. Baru netes. Tapi ya emang namanya belajar proses kan, nggak ada salahnya juga.
Oke, sebelum kita lanjut nih, dari tadi kan kita membicarakan duta genre, terus kesehatan apapun itu ya. Nah, untuk Kak Jorgen sama Kak Jenner bisa tolong menjelaskan nggak apa sih itu duta genre kepada teman-teman semuanya? Oke, aku mau sedikit jelasin nih, duta genre itu apa sih? Genre sendiri tuh apa? Kadang Ya, kadang genre lagu, genre lagu, musik, genre musik, film, gender, bisa, Malah orang- jenar. Oh iya bener. Kalau orang tuh bilangnya bukan genre tapi ke Ya, genre, ya, Jadi genre. seringnya itu famousnya genre Ya, bukan genre. bukan Padahal genre. aslinya itu namanya genre Ya, yang genre. artinya itu generasi berencana di bawah dinas di bawah naungan BKKBN ya, Ya, BKKBN. Nah, BKKBN. kenapa sih diadakannya duta genre tersebut? Yang pastinya kita kan sebagai remaja di sini tuh bisa menjadi fasilitator atau motivasi kepada remaja-remaja lainnya. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Kadang kan Indonesia juga butuh anak-anak yang luar biasa. Terus juga nanti kita bakal ngadepin bonus demografi di tahun 2045 apa 2000 berapa ya? 2045 Indonesia Emas. Nah, jadi dari mungkin di bawah naungannya dengan pamfletnya duta genre ini kita bisa mengaktifkan atau mempromosikan atau juga mengeksplor apa sih di diri kita tuh ada apa gitu. Menurut aku tuh sebenarnya genre tuh seru banget pol-polan. Iya betul. Jadi Mungkin kita dari Kak tahu Jorgen ada tambahan ya? stunting, kita Hmm. tahu pernikahan anak, kita tahu seksualitas, kita tahu yang namanya triad KRR itu apa, dan ketemu orang-orang hebat yang pastinya Mas kayak wah ternyata di atas langit masih ada langit gitu Iya, bahasanya, pastinya sih, pastinya sih. gitu. Gimana sih kalau kata Mas Jorgan tuh? Oke, kalau dari aku sendiri, duta genre ini menurut aku ini meaningnya tuh sangat besar banget. Karena apa? Karena kita sebagai duta genre adalah ambasadornya generasi Iya. muda. Ya, BA-nya ya, Bangsa. brand ambassador. Iya, kita itu bukan menjadikan beban untuk kita kayak kita dipandang kita harus gini, enggak. Tapi kita menunjukkan versi terbaik dari diri kita untuk bisa mengencourage our generation to do a better thing for our future. So kita juga meng-highlight juga ya tentang pernikahan dini dan stunting. Itu kita tugas juga memberikan edukasi kepada generasi muda untuk bersama-sama mencegah hal tersebut terjadi di masa depan. Karena di Indonesia ini tuh masih sangat tinggi banget. Iya, angka-angka Itu juga hal yang bikin kita sedih ya Sebenarnya iya banget, apalagi kita pasti yang untuk anak duta-duta ini sering ke lapangan ya, melihat Iya. langsung fenomena apa yang terjadi gitu di masyarakat, dan itu membuka hati kita sih. Jadi kita ternyata kita sendiri tuh masih ada yang lebih butuh. Iya. Ngerti nggak sih, kayak Iya. kamu pernah ngerasain bahwa kita tuh kadang nggak bersyukur sama apa yang kita punya ke Tuhan, tapi padahal di bawah kita masih ada gitu Iya. kekurangan. Nah, itu belajar Dengan banget sih. duta genre ini pun kita hatinya tuh jadi lebih terbuka, jadi lebih peduli kepada sesama. Lebih open minded juga Iya, pastinya ya. Betul. Jadi kita melihat secara langsung nih keadaan in our society ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Betul banget. Tapi kita bisa bikin indah our society dengan bersama-sama. Iya, benar. Tugasnya yaitu mensosialisasikan dan mengedukasikan Iya, terus. betul. Semangat genjot. Benar-benar. Dan untuk genre itu kan generasi berencana ya. Tips agar berencana tuh gimana? Coba. Menurut Kak Jorgen sama Kak Jenar. Kalau dari aku sendiri ya, kita pastinya ya sebagai anak muda memiliki rencana atau mimpi di masa depan nanti. Kita memiliki bangsa yang hebat, kita memiliki generasi-generasi yang hebat pula gitu ya. Jadi untuk memiliki bangsa yang hebat, we have to start from ourselves first. Jadi to change the world, we have to start to change ourselves first. Jadi kita mulai melakukan improvement dari diri kita terlebih dahulu. Jadi kita juga harus memiliki rencana planning ke depannya supaya masa depan kita lebih tertata lagi. Betul. Gitu. Jadi dengan dengan tidak menikah pada usia dini itu juga termasuk rencana yang bagus menurut aku sih. Karena sebenarnya
pasti ya dari kita memiliki mimpi-mimpi, kita harus fokus terhadap mimpi itu terlebih dahulu sebelum kita memikirkan pengen nikah. Iya, benar. Iya kan? Kita juga harus mikir nih konsekuensinya kalau nikah itu gimana, masalah-masalahnya. Jadi we have to focus on ourselves first. Kak Jenar, mungkin Gimana ada tadi tambahan? pertanyaannya nih? Generasi berencana. Nah, berencana itu tipsnya bagaimana menurut Kak Oke, Jenar? kalau dari aku sendiri dan Iya. yang pernah aku lakuin atau yang sedang aku lakuin itu ya, yang pertama pastinya tahu siapa diri aku sendiri. Karena kalau kita udah tahu kekurangan kita udah tahu kelebihan kita udah tahu di masa yang akan datang kita tuh mau mempersiapkan apa, itu bakal lebih mudah untuk berencana. Tipsnya yang terpenting, pertama harus percaya diri. Ya nggak sih Mas Jurgen? Iya. Itu confident itu harus banget sih, tapi jangan over. Ya, that's pastinya. true. Jadi jangan over banget. Ya, kalian juga harus bisa menempatkan diri gitu. Pertama itu sih harus percaya diri. Kedua, yang pastinya selalu bersyukur dan apa ya? Menyebarkan virus-virus kebaikan di lingkungan Iya. sekitar dari hal kecil gitu. Yang tadinya biasanya bangunnya siang nih, dari pagi kan itu menyebarkan virus kebaikan gak sih buat diri sendiri. Iya, terus nggak ngerepotin orang tua gitu kan. Terus keduanya, misalnya nih yang sekolah atau yang kuliah, bawa uang jajan ya secukupnya, jangan buang sampah sembarangan. Dari hal-hal kecil aja sebenarnya itu udah berencana gak sih? Iya, Kita benar. menyelamatkan negara kita sendiri gitu kan. Terus ketiganya tuh yang selalu ke sekolah pakai motor, kayaknya perlu pakai helm. Betul. Menurut aku Itu nggak- berencana juga nggak sih? Iya. Jadi Iya. berencana bukan soal dari kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang tentang keluarga aja, Iya. tapi dari hal-hal yang lainnya juga gitu. Tapi kalau misalnya kalau di keluarga nih ya, pertama karena kan menurut BKKBN itu aku tadi sedikit nyerempet yang Mas Jurgen katakan bahwa kita harus apa? Menindaklanjuti apa Mas tadi tuh? What? Menghindari pernikahan dini. Karena ternyata BKKBN itu apa namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Jadi perempuan itu di bawah usia 21 tahun dan bagi laki-laki itu di bawah 25 tahun nih. Di sini teman-teman semua ingat, Ingat jangan teman-teman, mau catat. nikah muda kalau belum siap. Betul Benar, kan? Benar, Iya betul. Jadi sebelum memikirkan ke hal situ, kita juga harus introspeksi diri dulu deh ya. Apakah dari segi ekonomi kita udah siap? Apakah dari mental kita udah siap? Gitu. Dan ini resiko untuk perempuan apalagi ya, di bawah usia 21 tahun itu rahimnya itu belum kuat untuk dibuahi sang anak. Jadi nantinya bakal beresiko stunting ya. iya, sebelum stunting bahkan lebih parah lagi, bisa terjadi kematian Kematian, pada iya. sang ibu, Kematian kepada kematian ibu. pada sang anak, dan kalau lahir pun resikonya lebih besar lagi, Iya. yaitu stunting, benar kata Kak Wahyu. Gitu. Teman-teman semangat ya, semangat terus pokoknya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa gagal. Kayak udahlah, gue udah terlanjur kayak gini, masa ya gue mau ngapain lagi gitu. Nggak usah kayak Iya, gitu. Tetap jangan. semangat, pokoknya jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa jadi orang yang kayak gue tuh udah nggak suci lagi. Kalau nggak, jangan pernah merasa jadi orang yang gagal banget gitu. Enggak. Jangan paling merasa yang tersakiti lah. betul. Mungkin seperti itu ya. Iya, Tetap oke. semangat aja, pasti Tuhan tuh ngerencanain segala sesuatunya ketika kamu juga menjadi hambanya yang selalu menyebarkan kebaikan, positif, dan pastinya jangan lupa ibadah. Iya, benar. And there's always another chain. Ada kesempatan lain pastinya. Iya. Kalau jangan bener tadi, jangan kita ngerasa kayak aduh saya mau udah paling terpuruk banget, jangan kayak gitu. Pasti akan ada selalu kesempatan lainnya. So apa ya, kejar mimpi kalian. Mari kita bersama-sama membangun bangsa, dimulai dari diri kita. Iya. Karena emang kadang kita berpikir tuh Tuhan itu nggak adil sama kita ya. Kadang. Tapi emang benar kita kadang berpikiran gitu. Tapi nyatanya ya Tuhan itu adil. Betul. Karena mempromosi memforsir Oh ya iya. gitulah intinya lah.
Setiap hambanya dengan adil gitu. Iya benar. Makanya kuncinya dari hal kecil kita harus Iya. syukurin. Yep. Dari hal Apapun kecil itu harus kayak kita syukurin. sekarang bisa minum, itu syukurin guys. Iya. Karena di luar sana pasti ada orang yang lagi sedang mencari nafkah untuk bisa minum atau makan dan Iya. membiayai hidupnya gitu. Ya benar. Lanjut ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Boleh tuh. Baru mulai ini topiknya sudah sangat memotivasi sekali ya teman-teman ya, kita tamu dengan tamu yang luar biasa. Udah deep talk ya. Udah di talk aja. Padahal masih banyak ini listnya teman-teman pertanyaannya. Oke lanjut. Lalu apa sih yang memotivasi Kak Jorgen sama Kak Jenar nih untuk mengikuti Duta Genre? Tahu dari mana sih awalnya itu Duta Genre tuh? Mau siapa dulu Mas? Bebas terserah. Oke. Sweet. 1, 2, 3. Oh. Oh. Oke aku dulu ya. Ya. Gimana tadi Mas? Memotivasi Jenar apa? Ya, Untuk Duta Genre, ikut iya. Duta Genre ya. Pertama sih pastinya karena diri sendiri ya, kayak genre itu apa sih, dari rasa penasaran. Genre itu apa sih sebenarnya gitu. Kok ada duta-duta kayak gini? Terus kedua juga di lingkungan aku tuh kan maaf bisa dilihat banyak sekali anak-anak remaja yang ke hal negatif. Jadi jalurnya tuh ke hal negatif bukan ke hal yang positif gitu. Kayak sebenarnya ini tuh ada yang nganang-nganin gak sih remaja-remaja kayak gini tuh selain polisi gitu kan. Kadang penasaran kita tuh, mereka tuh diajarin gak sih untuk kayak gimana caranya buat pakai motor yang bener. Itu kan pasti kehukumnya polisi ya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, biar nggak ngerokok, terus juga biar nggak menggunakan narkoba, terus juga maaf dalam artian first kiss biasa nggak sih? Iya, First iya. kiss gitu lah, anak-anak SMA biasa kalau misalnya cerita-cerita temanku gitu. Nah mereka tuh sebenarnya ada sosialisasi atau edukasi nggak sih dari dinas-dinas terpenting. Nah aku penasaran kan, ternyata oh ada, mau ikutan dong, dengan tersentuhnya hati. Terus kayak penasaran ya, kayaknya aku kalau jadi kayak gini bisa Keren. banyak manfaat. Enggak sih kalau keren, sebenarnya semuanya keren gitu ya, tapi lebih ke manfaat Ya, banget nih pasti manfaatnya, buat manfaat orang lain gitu. Diriku tuh seneng gitu. Akhirnya pada saat itu ada guruku yang bikin SW terus bilang katanya, "Nar mau ikutan gak?" Kayak heula bapak naon, cek aku teh gitu pakai bahasa Naon Sunda gitu ya. gitu. Genre, mau pak. Akhirnya didaftarin kan. Habis itu wah persiapannya mendadak sekali gitu. Kayaknya Brebes kalau nggak ngedadak nggak gaspol gitu. Iya. Tapi itu luar biasa banget sih. Nah abis itu kan udah nih ikut lomba ya di Bantar Kawung. Di mana ya tesnya pada saat itu? Waktu itu di kantornya BKKBN. Oh di BKKBN. Nah tes lika-likunya ada banyak tapi seru dan banyak ilmu yang tanpa disadari. Terus juga ketemu orang-orang hebat. Aku tuh ekspresinya tuh kayak, ya Allah, aku di sana tuh mau nampilin apa, aku ngapain gitu. Ternyata enggak, kita tuh sama enjoy banget, kita sama-sama belajar, nggak ada yang ngejudgement kayak lu tuh lemah, lu tuh bodoh, nggak ada yang kayak gitu. Saya tenang pokoknya. Di sini tuh orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang ngerti tentang psikis kayaknya ya. Jadi kayak nggak langsung lu gitu, nggak gitu. Kalau menurut aku tuh motivasinya ya pastinya itu dari diri sendiri sih. Betul. Gitu guys. Kak Jorgen mungkin ada tambahan? Kalau perjalanan sih kayaknya aku ngulang-ngulang terus ya. Udah ada. Makanya iya, jangan ada ya sebelumnya. makanya jangan lupa nonton video sebelumnya. podcast sebelumnya Oke. guys. Kalau mau tahu kisahnya Kak Jorgen. Iya, jadi ya intinya yang mau memotivasi itu ya dari diri sendiri. Betul. Jadi sebelumnya aku ini emang suka lihat ajang-ajang seperti itu kan, kayak ini di Brebes ada nggak sih gitu. Karena aku menyadari bahwa ajang tersebut itu bisa membuahkan impact terutama kepada anak-anak muda. Jadi aku tuh kayak searching entah dari mana itu dapat informasi Duta Genre Brebes 2021 waktu itu. Jadi kayak wih keren banget di Brebes ada ternyata platform sekeren ini dan se-impactful ini gitu. Jadi benar motivasinya itu dari diri sendiri. Jadi itu waktu itu tuh mau ikutan tapi umurnya belum cukup
Nah, barulah di tahun sekarang ikutan. Tapi kalau mau lebih jelasnya di video sebelumnya, oke? Iya, udah singkat aja teman-teman Iya. biar kalian kepo. Iya. marketing. No spill. Udah, Nah, kita jadi lanjut deh. belum. Motivasinya Oke, itu intinya dari Ogen sendiri itu pengen banget mengencourage a younger generation, a younger people in Brebes to do better thing for their life. Yes. So I wanna be a voice for the voiceless also. So menyuarakan hal-hal yang masih dianggap remeh, masih tidak dipedulikan masyarakat. Bahkan dianggap tabu mungkin ya. Iya betul. Itu kadang sedih di situ. Makanya itulah yang memotivasi diri saya untuk berkecimpung di Duta Genre Brebes. Gitu. Juga mau nambahin dong. Ya, silakan. Iya, Sebanyak-banyak tadi- juga gak apa-apa. Apa sih tadi aku mau aku juga motivasi sih dari orang tua pasti ya. Orang Iya. tua sih. Yep. Kayak orang tua yang support aku, yang penting kamu aktif gitu. Nah aku bingung aktifnya aku tuh harusnya gimana gitu Iya, kan. benar Akhirnya ada duta ini kan bagus banget nih kalau misalnya kita ikut yang kayak gini pasti banyak ilmu baru. Ulang lagi kan ilmu baru lagi tapi bener guys, Iya. dapat ilmu baru tanpa Karena disadari. itu gak selamanya pelajaran ya. Nah, Gak selamanya akademik materi. dan relasi pun nggak selamanya di sekolah. Iya, Nggak benar. guys, nggak banget. Terus juga apa ya tadi tuh, pokoknya aku tuh di sini banyak belajar banget untuk jadi pribadi yang nggak sok sempurna gitu. Keren, Itu keren, sih. keren. Udah, ada lagi. Lanjutin. Lanjut. Oke. Gas ke. Gas. Kita lanjut ya. Ke pertanyaan ini masih banyak sih di sini listnya nih. Ya, Kita mah santai santai aja aja lah. 2 jam juga nggak apa-apa sih. Kasihan tapi Ya, editor. dan kreatifnya udah pada ngantuk. Editornya kasihan nanti ya. Oke, lanjut aja ya. Editor budrek. Oke nih, kita lanjut. Gimana perasaan Kak Jenar sama Kak Jorgen nih saat ini ya pengumuman 10 finalis Duta Genre nih, dan Kak Jenar sama Kak Jorgen masuk di dalamnya gitu. Itu gimana perasaannya? Dari saya dulu. Ya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya jangan lupa lihat video sebelumnya, coy. Ya. Kayaknya Mas Jorgen udah di-spill semua ya, di video sebelumnya. Udah semuanya untuk Kak Jorgen. Sebenarnya di sini saya cuma nemenin Jenar doang. Iya. Oke, berarti aku nih ya. Iya, untuk Gimana Kak tadi Jenar. Mas masuk 10 besar ya? Ya, Perasaannya gimana ya? Perasaannya. Nggak nyangka. Bener gak sih kalian kalau misalnya tiba-tiba masuk 10 besar terus orang yang paling muda di situ kayak nggak nyangka gitu. Iya. Kayak wow. Karena jujur banget hebat-hebat Mas. Hebat-hebat banget. Nggak expect masuk 10 besar aku tuh. Iya benar. Sampai bikin orasi aja nih yang buat 5 besar apa 3 besar ya? Orasi 5 besar. 5 besar itu malam-malam ngedadak. Pokoknya ya, pertama tuh kan 10 besar nih. Sebelum itu tuh kan ada tes dulu Mas. Iya. Nah ada di tes yang tahap apa? Nanti tesnya pertanyaan selanjutnya soalnya. Nanti di spill ya. Pokoknya Nanti, ada nanti. di tes itu. Iya. Aku merasa tidak percaya diri gitu. Akhirnya sudah buyar dari situ. Iya. Ngapain lagi ya di hotel? Malam keakraban belum. Aku bingung gitu. Mau nangis tapi nggak bisa nangis karena ini masih karantina gitu. Iya. Akhirnya kan ya udah pasrah lillahi ta'ala, berdoa. Bener guys, doa itu mustajab Doa itu emang banget. Kekuatannya langsung Kekuatan iya. Jalur langit. jalur langit. Kayak ya Allah, Robbi Sohli Sodri gitu, kayak aku serahkan kepadamu lillahi ta'ala. Udahlah kan acara selesai. Tiba-tiba di panggung, hah? 20 masuk 5 besar nih. Kayak kaget tapi mencoba untuk kalem di panggung ya, jangan melihat kayak Kalem. antusias banget. Jangan kayak gitu. saya lah nonton. Iya, akhirnya masuk tuh icik-icik. Jangan kayak saya kepalanya nggak bisa diem. Habis itu udah kan, dia masuk. Aduh, untungnya ada break dulu tuh nyanyi. Untuk itu bener banget, itu bermanfaat banget buat aku karena aku ngefalin orasi di bawah kayak gitu lah untuk nginget-nginget lagi. Habis itu kan udahlah 5 besar, masuk 5 besar nih kan, udah nyampein orasi Mas. Tapi aku di orasi ini tuh aku pede. Aduh, kayaknya aku masuk 3 besar deh. Aku harus siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan juri yang luar biasa ini yang di bawah gitu kan. Akhirnya habis itu udah orasi diimplementasikan, disebutlah
Nah akhirnya alhamdulillah nomor 20 kesebut lagi walaupun nomor terakhir gitu kan. Pamungkas. Aduh aku bingung, materi aku belum sama sekali gitu kan. Ya udahlah, aku yang penting guys, kuncinya percaya diri. Apapun itu, kalian harus percaya diri. Pokoknya tuh kalau udah percaya diri, mau kamu tadinya grogi, kamu nggak tahu tentang apa materi, Iya. kamu takut banyak orang, kalau kamu percaya diri itu tuh hilang semuanya. Kayak di situ tuh cuman kamu doang, kamu lagi bercermin gitu loh. Habis itu ya udah, tiba-tiba selempang dikalungin di aku kayak jangan nangis, mencoba untuk kalem. Bahagia kan Mas kayak wah gila Jenar, kamu keren banget gitu. Aku bersyukur banget kamu bisa udah sampai tahap ini. Habis itu aku waduh, selempang ini bukan hanya selempang gitu. Ini ada hal yang harus aku kerjakan bareng-bareng sama teman-teman gitu. Selempangnya beratnya lebih dari sekintal. Bener banget, gila. Kayak Sebrebes ya. tanggung jawabnya tuh kayak nggak bisa ditimbang gak sih? Iya. Kayak, Berapa mobil bawang ya? iya dari situ kan. Aduh, ini ada harus tanggung jawab, ada yang harus kita emban tanggung jawab Iya. gitu. Amanah juga. Bukan soal juaranya. Tapi bukan jadi beban pastinya ya. Enggak sih, enggak jadi beban, malah bahagia banget, Iya, bersyukur senang, banget. pasti. Dan pastinya momen-momen yang selama menjabat ini yang bakal dikenang sih dan memotivasi ke tahap selanjutnya Jenar gitu. Iya. Amin, amin, amin. Keren. For information aja ya, pas Jenar abis juara tuh, kan saya di bawah sama Haikal sama Ipan ya bertiga. Jari-jari Jenar. Saya udah sweet bertiga. Udah sweet, yang kalah ajak foto siapa aja, cewek yang cantik gitu kan. Pas di foto booth tuh, kan si Haikal kalah kan. Tadinya pengen ajak foto Jenar, Tapi nggak jadi. tapi gak jadi soalnya ramai banget di situ dan malu juga. Iya. Tapi kan si Jorgin kan masih ada di panggung waktu itu kan, lama. Tadinya mau game kayak gitu tapi nggak jadi dah. Soalnya waktu final itu langsung pada pulang gak sih? Iya. Pada buyar coy, buyar kayak. Ogen pun turun dari panggung, apa ya, kayak tahan kayak Ogen udah berusaha happy nih. Pas lihat muka orang tua, rasanya tuh campur aduk. Iya. Jadi nangisnya di situ. Cengeng banget coy. Wajar sih, wajar. Iya. Kan kita juga sebagai manusia beda-beda ya, Cak, bentuk emosional mengungkapkan apa ya bersyukurnya kita gitu kan. Ada yang nangis, ada yang dengan kayak wow kayak teriak gitu, ada yang kayak diam aja nggak apa-apa gitu kan, beda-beda. Iya, beda. Dan sebenarnya jujur aja nih, waktu saat itu tuh sebenarnya kecewa sama diri sendiri. Tapi sekarang aku buang rasa itu. Karena apa? Karena Ogen tuh apa ya, pengen banget mencetak prestasi untuk Brebes. Ogen tujuannya itu ikut duta genre. Dan ternyata Dewa Fortuna belum berpihak ke Ogen waktu itu emang. Iya. Jadi di situ kecewa sih, pasti kecewa karena belum bisa lanjut ke province. Tapi pada akhirnya bersyukur banget pertama kali ikut kayak gini. Kayaknya paling muda di top 3 juga. Itu jadi udah kayak wah, Gen keren banget loh gitu kan. Gitu kan, jadi kebanggaan Lu keren abis, tersendiri. bro, gitu. Iya, dan banyak banget pada akhirnya banyak banget orang yang bangga sama Ogen, sama pencapaian ini. DM juga jadi membludak. Pada semangat ya, tahun depan ikut Mas lagi Asem ya. Gayung DM nggak? Enggak, dia tapi lihat apa ya, dia like Ogen. Terus apa ya, sampai saat ini malah kayak ayo Gan ikut lagi tahun depan ikut lagi ya. Jadi kayak Dulu deh. iya. Pikir lagi deh. No. Dinar bakalan ikut lagi pasti. Pasti ketika selanjutnya. Pokoknya aku juga banyak-banyak, kalau misalnya ada teman-teman aku yang nonton atau misalnya pendukung-pendukung aku ucapin terima kasih banyak. Guru-guru aku mungkin, pokoknya orang-orang yang selalu support aku tanpa aku sebut namanya, terima kasih banyak sudah mau berkorban dan berpartisipasi untuk selalu mengajari aku. Sebelum pengumuman 10 finalis itu kan pasti ada tes ya, yang tadi kita ini. Nah itu
apa aja sih tesnya dan persiapannya itu gimana aja? Boleh di-spill gak? Nah, tadi kan ngebahas yang tadi nih. Iya. Kita spill ya, Mas? Ya, spill. Oke, pertama itu dari tes bakat dulu ya, Mas Jorgan. Kita bakat dulu. Habis bakat ada tes wawancara. Ini yang bikin dagdikduk sernya kayak minta ampun, kayak panas dingin. Kembali gak sih? Karena Public speaking dulu. oh iya, public speaking dulu baru bakat. Beda-beda tapi per grup gitu loh. Jadi teman-teman di situ tuh kita dibagi sesi. Ada yang bakat dulu, ada yang tes public speaking dulu. Nih, pas public speaking ini kayak yang aku rasain ya, Mas. Dari mulai belum masuk ruangan aja jalan kan, di situ tuh jalan dulu kita. Ya Allah. Ini aku harus gimana? Jeri-jerinya gimana? Kak, lorongnya itu kayak lorong film horor. Bener Kayak si Roto banget. Mustaqim ya. Anti ekstrim gitu. Habis itu kan ya udah pasrah ya Allah, bismillah. Dipanggil pas masuk ruangan nggak tahu deh pokoknya seru banget. Dan aku benar-benar aku salut sih sama tim BKKBN yang sudah menyelenggarakan ini lomba duta genre ini tuh benar-benar prepare banget. Terstruktur pertama, banget pasti ya. terstruktur banget, dan juri pun kita nggak tahu siapa. Iya. Benar-benar tertutup gitu loh. Jadi kalau misal dalam pemilu tuh lu berjurdil. Ya, nggak sih? berjurdil, ya. Jadi keren banget pokoknya. Terus juga habis itu tesnya udah selesai. Kita ada catwalk. Ih, itu seru banget. Kita memamerkan baju pakaian yang kita pakai dengan karya-karya yang luar biasa. Pakai apa pas ada saat itu ya? Batik ya? Batik. Aku pakai batik Salem. Kalian tungguin ya, nanti aku upload. Oh iya, kita Udah photoshoot tuh. ya, nanti like dan komen ya. Itu sih. Oke. Dari Kak Jorgen ada tambahan mungkin? Iya bener sih, itu kita nggak expectnya gini, karena saat di ketentuan yang dibagikan oleh panitia itu nggak ada wawancara, nggak ada tanya jawab, adanya cuman seleksi orasi aja. Gitu. Tapi entah kenapa Ogen tuh percaya diri banget di tes public speaking ini, tes orasi ini, gitu. Jadi saat masuk ruangan, kayak Ogen di jalan tuh kayak mau ngapalin, harus ngapalin. Pas baru buka HP, dipanggil coy. Langsung baru baca headline-nya doang gitu. Terus akhirnya Jenar minum dulu deh. Ya. Iya, minum dulu gelas dari Pendekar Printing. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yang sudah setia mensponsor kita. Cheers yuk, 3 yuk. Cheers. Basah ya ini, soalnya ada es. Nah, oke, aku lanjut ya. Jadi ya emang Ogen tuh emang susah ngafalin. Bukan tipikal orang yang scripted gitu. Bukan. Sama teks bukan? Iya, bukan banget. Jadi orasi dari di kecamatan saat tes yang private-nya itu yang satu-satu sama yang di panggung itu jauh banget sama skrip coy. Terus gimana tuh improve-nya? Improve-nya Ogen yang penting tahu poinnya apa. Ogen bener. Jadi ya apa yang ingin kamu sampaikan itu harus pure. Jadi saat kamu ngomong, kamu udah kayak intinya aku pengen ngomongin ini, udah. Ya. Jadi apapun bahasanya, udah intinya Natural itu. ya. Iya, natural tapi natural. jangan keluar konteks ya. Iya, so you have to know the purpose. Ya, first. jangan keluar dari konteks. Betul. Nah, Nah, jadi waktu itu udah lancar selama 3 menit, sedangkan Ogen waktu itu orasinya tuh pendek kan ya. Udah ngomong di situ ngomong. Akhirnya dikasih pertanyaan kita ya. Dikasih lintingan, harus mendefinisikan kata tersebut ya. Dan waktu itu aku Tapi beda-beda, ada Iya. yang kayak studi kasus gitu kayaknya deh. game online, gitu. Jadi nggak nyangkanya tuh di situ ternyata ada pertanyaannya. Makanya salut banget. Iya, itu jadi cara nggak langsung tuh ngetes
bahwa si duta innya tuh selalu siap apa enggak sih? Iya, iya. Gitu sih, itu bagus banget sih menurut Ogen sih. Dan Keren, alhamdulillah I killed it. Untuk teman-teman barangkali ada yang mau ikutan tahun depan ya. Iya. Udah di spill nih kurang Sangat-sangat lebih nih. harus ikutan. Kita harus menyebarkan Virus-virus genre. Virus genre. Nice. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kan beberapa hari setelah pengumuman finalis 10 besar dan bahkan di sana ya, pasti kan Kak Jorgen sama Kak Jenar kan ada karantina ya. Nah itu di karantina itu ngapain aja sih aktivitasnya? Sumpah disclaimer ya, ini karantina yang bikin Ogen gamon 1 minggu lebih. Kayak ya kok cepet banget sih, kepengen balik lagi coy. Pas malamnya aja kayak ini beneran pulang. Ini beneran Iya, pulang pas nih. malamnya aja kayak ngeliatin kurang mulu ya. lama gitu ya, Iya. kayak kurang lama. Iya kayak aduh masa pulang sih, bisa nggak sih kita semuanya di sini dulu untuk stay dulu gitu karena Iya. cepet banget coy. Kayak tapi bukan masalah waktunya sih, tapi kayak kita pengen Momen lebih kita pengen lebih kenal lagi gitu. Kita pengen buat momen lebih banyak lagi gitu. Jadi waktu di karantinanya ngapain aja Jen? Kalau ini mau yang private apa yang mau yang umum? Dua-duanya juga nggak apa-apa, bebas. Di sini mau Kita bebas. spill yang umumnya aja ya. Ya. Yang pertama pastinya serius itu waktu tuh kayak mepet banget sih, sampai kayak mandi aja nggak keburu gitu ya. Mandi aja nggak keburu. Sholat aja kayaknya keburu nggak sih? Waktu untuk sholat sih Luang ya, alhamdulillahnya. Makan juga enak tuh. Oke, yang pertama nih kita dikasih makan yang enak-enak. Pasti. Itu luar biasa guys gitu. Terus kedua, hotelnya juga enak gitu. Hebat banget pokoknya, salut sama Hotel Anggra ini yang Jatibarang yang mensupport duta genre di tahun sekarang gitu. Terus juga apalagi ya? Aku punya partner yang ternyata itu juara 2. Iya. Itu gak expect banget sih. Sama. Jadi ternyata juara 1 dan juara 2 putra putri tuh sekamar coy. Oh. Itu bukan berarti kayak ini mah settingan, enggak. Ini tuh penilaiannya, disclaimer ya, ini penilaiannya itu bener-bener pure. Kita rasain banget penilaiannya itu bener-bener adil banget. Yang apa ya, yang bagus ya, ya bisa dirasain lah fairnya dari penilaian juri gitu. Terus habis itu kan ternyata dan yang juara 3-nya ini tuh sering main ke kamar. Aku sama yang juara 3 tuh emang deket dari awal, tapi kita nggak expect kayak kita juara 1, juara 2, juara 3 enggak ke situ gitu. Nah pokoknya habis itu kan udah makan, udah tempat hotelnya atau kamarnya kita udah di spill tuh sama siapanya, prepare, kita beres-beres. Habis itu ya biasa biar kita ada feel ya, ada rasa dekat gitu sama partner kita. Di situ kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Enggak jaim-jaim enggak sih? Bener banget, aku yang salut itu dari situ kayak be yourself semua sih. Iya, confidence-nya Confidence-nya. tinggi banget. Dan pada bisa ngontrol gitu loh. Iya, iya. Jadi ketika mungkin pada saat karantina kita juga dinilai sama juri-juri ya, dan nggak tahu penilaian itu seperti apa gitu. Nah habis itu, terus yang paling seru tuh di malam keakraban. Iya. Seru banget, pol banget buat forum genre. Terima kasih sudah diadakan malam keakraban yang luar biasa. Karena di situ kita bener-bener ketawa sepuasnya sampai disuruh tidur karena waktu sudah melewati jam yang sudah ditentukan pada saat Iya. itu ya. Kayak nggak kerasa, pokoknya satu hari itu tuh SBL. apa SBL. apa tuh? Seru banget loh. Wah, gitu sih, pokoknya aku bersyukur banget ikut genre. Iya, betul. Jadi itu momen yang sangat memorable banget. Memorable. Hotelnya pun jadi hotel yang bersejarah buat kita ya. Mungkin next ya. Ya. Oke, lanjut. Suka duka Kak Jenar sama Kak Jorgen nih dalam ajang duta genre ini. Mau siapa dulu? Bebas. Sweet Nggak, lagi sekarang nggak kita apa-apa. jangan ngebebasin ini. Iya. Ya dah, Kak Jorgen dulu deh. Kak Jorgen dulu. Silakan. Oke, suka dukanya. Sukanya itu banyak banget, lebih ke sukanya itu banyak banget. Kita mungkin dari ke 10 putra dan 10 putri itu nggak nyangka banget ada di situ mungkin ya. Iya. Karena
kita ngelawan 148 47 18 diambil 107 sampai 10 besar. Coy. Kita apa ya, kayak nggak expect loh berada di situ. Jadi kayak ini beneran nih masuk gitu ke 10 besar. Itu berarti udah 10 terbaik gak sih? Dan semuanya jadi duta iya. Dan tahun ini itu paling banyak. pendaftar paling banyak, coy. Keren. Gimana nggak bangga coba masuk 10 besar pun. Pasti di luar 10 besar ini juga penampilan bakatnya bagus-bagus banget, public speakingnya juga bagus-bagus banget. Cuman karena kuotanya terbatas, itu kan berarti 10 putra terbaik, 10 putri terbaik. Jadi kita harus bangga dong, iya nggak sih, Nar? Atas pencapaian apa yang sudah kita perbuat ya. Iya, benar. Terus apalagi kita masuk ke 5 besar sampai 3 besar juga itu suatu kebanggaan. Jadi sukanya di situ sih kayak nggak nyangka bisa buat orang-orang sekitar kita happy, bahagia, bangga. Itu sukanya di situ. Dan saat karantina juga banyak banget momen yang bikin kangen gitu ya. Sampai lupa ternyata ada momen yang paling kangen lagi, senam. Ya, senam sama ibu-ibu. Cuca-cuca semua. Iya, kayak coy. keringetnya keluar banget. Iya, kita senam 5 senam gak sih? Lama banget tapi seru. Seru banget di situ. Sampai kayak aduh, kayaknya anemia ogen kambuh udah lemes banget. Tapi seru, tapi nggak ada capeknya menurut Ogen sih. Kita juga kenalan sama orang-orang hebat banget, berpengalaman. Kita apa ya, belum tentu kita bisa dapat ilmu seperti itu gitu. Betul. Jadi bersyukur banget sih bisa berada di momen itu gitu. Jadi banyak juga apa ya, kita kenalan sama orang-orang dinas. Kita juga suatu kehormatan banget buat kita gitu, apalagi diberikan tanggung jawab, dipercaya menjadi duta genre. Ke-10 ini kan itu udah duta ya. Jadi itu kita udah diberikan amanah, tanggung jawab sama semuanya. Kita menggerakkan dan menyebarkan virus-virus positif untuk Brebes. Terus itu menurut Ogen senang di situ. Jadi kita bisa apa ya? Kita tuh diberi platform untuk bisa mengupgrade diri, mengencourage our people, our young girl people. So it is amazing for me. Dan dukanya menurut Ogen yang pertama, waktunya terlalu sedikit. Kita pengen lebih banyak lagi gitu sebenarnya. Jadi 1 bulan, 2 bulan gitu ya. itu lama banget. Tapi nggak apa-apa. Dinas Asal ada sponsor. Entos mungkin. Iya. Terus dan bagi Ogen sendiri dukanya itu tadi, Ogen ngerasa kayak aduh, Ogen belum bisa memberikan prestasi di tingkat lanjut untuk Brebes. Itu masih kebayang-bayang sih, kayak I think Brebes itu masih dipandang weak sama yang lainnya. Jadi kayak seolah-olah tuh Brebes kayak nggak punya anak-anak muda yang hebat, kayak gimana gitu. Tapi apa ya, tapi kembali lagi sih kayak lebih ke bersyukurnya gitu. Apapun hasilnya, apapun yang telah diberikan Allah, inilah yang terbaik buat Ogen. Benar. Dari Kak Jenar, Apa silakan, tuh? suka dukanya Suka dalam duka. genre ini apa gitu. Suka duka apa tuh? Ini ajang duta genrenya. Oh, ajang duta genrenya ya. Yang pastinya aku mungkin udah diimplementasikan semua sama Mas Jorgan ya. Iya. Suka Mungkin ada tambahan. banyak sukanya, dukanya sedikit banget gitu. Sukanya banyak banget. Aku jadi lebih bersyukur sama diri sendiri. Aku juga lebih bersyukur sama orang-orang. Ternyata dulu aku pernah berpikir bahwa aku hidup sendiri, aku kesepian, ternyata enggak gitu. Ada orang-orang sekitar yang peduli terhadap kita gitu. Dan aku kenal, pokoknya bener banget sih ya, kenal orang-orang hebat yang kayak itu kan susah banget ya, nggak semua orang bisa gitu. Itu kan menjadi sebuah apresiasi banget terhadap diri aku sendiri gitu, terhadap si Jenar ini tuh. Kalau dukanya waktu sih nanti ketika sudah menjadi duta gitu,
pasti kan kita harus bisa memanage Iya. mana waktu ketika kita sekolah dan mana waktu ketika kita menjadi duta genre gitu. Jadi paling di waktu doang sih sama jarak, karena partner aku, halo Mas Putra kalau nonton ini, kita jauh banget. Nah, itu sih yang buat dukanya, karena kita kan butuh untuk selalu bersama. Ya. Nah ini kita lagi udah undang Mas Putra nih, silakan Mas Putra. Sini boleh Mas Putra. Keren di acara-acara Seru itu. kok. Mas Putra kalau mau berada di podcast ini calling aja ya, tinggal ke Al-Furqan aja gitu. Iya. Pokoknya kuncinya aku bersyukur sama Allah. Udah. Udah. Benar sih. Yang paling benar tuh emang bersyukur sih dengan apapun yang terjadi ya. Oke, ini mungkin terakhir ya pertanyaan yang di list di sini. Ketika akhirnya Kak Jenar sama Kak Jorgen itu diumumkan menjadi juara duta genre ya, juara 1 sama juara 2, bagaimana perasaannya? Feel-nya? Aja ya. Ya, silakan sebagai duta Ladies genre. first. Ladies first. Ya. Silakan. Perasaannya ya bahagia, senang, sedih, Campur aduk pasti ya. campur aduk banget, kayak nggak bisa dijabarkan gitu. Kembali lagi bersyukur. Kayak bersyukur itu kan bukan berarti kayak kita cuman bilang alhamdulillah, enggak. It has a deep meaning. Bersyukur itu maknanya besar banget ya, Gede dalam banget. banget guys, gitu. Bersyukur banget. Apa tadi Mas? Feel-nya. Iya, perasaannya setelah diumumin itu. Nggak nyangka. Terus juga aku tuh pasti banyak dibutuhin orang, dan aku juga pasti butuh orang juga, karena dimanapun kita berada, kita kan makhluk sosial ya. Nggak mungkin menyelesaikan segala sesuatu di dunia ini dengan sendiri, itu nggak mungkin kan. Jadi aku butuh support banget, butuh kerjasamanya gitu. Dengan menjadi duta genre ini, semoga ada hal yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Brebes, ada hal yang selalu diingat oleh Kabupaten Brebes di hal yang positif, dan semoga bisa membantu BKKBN dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Brebes seputar genre ya, seputar remaja gitu sih. Dari Kak Jorgen mungkin? Sebenarnya dari tadi udah di spill. Iya. Jadi sebenarnya tuh pas kan ini ya udah berekspek banget nih. Ya Allah, Bismillah. Ogin pengen make a Brebes proud. Ogin pengen mencetak prestasi untuk Brebes. Tapi pada akhirnya yang lebih pantas untuk menyandang gelar juara 1 dan berangkat ke provinsi itu Mas Putra. I'm happy for the result. Really happy for that. Tapi ini untuk Ogin sendiri, kayak Ogin di situ tuh sebenarnya langsung down, langsung Kadang emang ya kalau kita Iya. ekspektasi Iya, terus tidak sesuai benar. tuh kadang sakit banget emang. benar-benar. Tapi di satu sisi pembelajaran, Betul. ujian juga agar kita lebih bersyukur dengan apa yang Allah beri banget. gitu. Betul banget. Tapi saat itu Ogin, ini bilangnya waktu saat itu ya, dah Ogin ngelihat hanya ke keluarga Ogin, ke teman-teman Ogin, lihat ke Wahyu, kayak ya Allah, supporter udah ini banget, kayak mereka kecewa nggak ya dengan resultnya. Bangga banget. Ogin pasti. mikirnya ke situ waktu itu, kayak tapi satu sisi Ogin happy dengan resultnya, campur aduk banget coy. Iya, I Happy, see. sad and grateful also, itu campur aduk, ngeblend jadi satu sampai Ogin kayak kurang kontrol sebenarnya di situ. Tapi bukan berarti over ini ya, enggak, tapi kayak di situ ya lebih ke kecewa jujur aja sih waktu itu. Bukan kecewa ke siapa-siapa, tapi ke diri sendiri, kayak nggak bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Dan emang itu manusiawi ya, kecewa itu. Bener. Wajar Pada banget. saat itu. Terus kayak udah ke belakang, Ogin langsung alhamdulillah bisa nenangin diri, kayak oke, this is the best way that Allah has given to me pada saat itu. Jadi Ogin percaya sih kalau saat kita diberi kegagalan, itu bukan kegagalan sebenarnya, dan semacam hal itu pasti Allah sudah menyiapkan hal yang lebih baik pasti. Iya. di depan. Apapun itu, cepat atau lambat, pasti Allah udah menyiapkan yang terbaik buat kita. Nah, jadi mungkin pas ke belakang udah happy banget, kayak sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Ini udah
apa ya, melangkah sejauh ini udah hebat banget gitu menurut Ogen. Iya. Tapi pas turun itu melihat wajah keluarga, nenek aku juga datang, bela-belain udah berumur juga kan, tapi datang untuk support aku, nini aku, guru-guru, temen-temen yang bawa banner, bawa spanduk, itu jadi senangis-nangisnya. Tapi I'm really happy and grateful. Oke, cukup dalam banget ya cerita kita hari ini dengan tamu kita yang sangat hebat ya, sangat luar biasa lah, sangat memotivasi kita semua tentang apa sih itu genre, apa sih itu generasi berencana, dan apa sih itu rasa bersyukur ya. Pasti dari Kak Jenar sama Kak Jorgeng kita bisa belajar, teman-teman, belajar banyak hal lah dari mereka sebagai orang-orang hebat, contoh dari pemuda Brebes gitu yang hebat. Dan jangan pernah putus asa dan selalu belajar dimanapun kalian berada. Iya, keren. Dan jangan jangan ngerasa tuh kalian tuh bukan apa-apa. Iya, benar. You are the main character of your life and you are the leader of your life. So be confident and be grateful. Artinya for apa, anything. Bang Messi? Apa itu? Dan aku nambahin mulai dari sekarang, lakuin hal-hal kecil yang buat kalian bahagia, tapi di hal positif ya. Tetap semangat, tetap menjadi generasi berencana, generasi penerus bangsa yang pastinya produktif, berkarya nyata, dan terus berdaya saing. Keren. Aku punya program gemar, nanti stay tune di Instagram aku ya. Jangan lupa follow Instagramnya Ya, Jenar, Instagramnya Jenar, Wahyu, Wahyu, Instagramnya aku, Jorgen, ya. Instagramnya OSIS SMK OSIS. Bantar Kamu. Iya. Dan juga satu lagi Instagramnya Genre Brebes. Oh iya, terus aku mau bilang terima kasih banyak kepada terima kasih banyak. OSIS SMK Duta Al-Furqan Genre. sudah mengundang saya sebenarnya, yang mungkin maaf sekali apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam perbincangan kali ini, tapi semoga dari kata-kata yang kita lontarkan ada yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ambil Gitu lah. positifnya. Ambil Ambil sisi positifnya. positifnya, karena manusia sejatinya tidak ada yang sempurna. Iya, benar. Oke, kita dapat pembelajaran banyak ya teman-teman hari ini ya. Dan mungkin sebelum kita closing ada salam-salam genre lagi gitu. Oke, Kita lagi. lakuin lagi. Siapa yang mau memimpin? Benar. Ya, sebagai duta boleh, genre, yuk. ayo. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, Sehat, cerdas, cerdas, ceria. ceria. Genre Indonesia, saatnya Saatnya yang yang muda muda yang yang berencana. Yeay. Keren. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Jenar. Sama-sama. Kak Jorgen. Makasih banyak. Don't Sampai forget to jumpa. subscribe. Jangan lupa subscribe ya, dan terima kasih kepada Pendekar Printing. Iya. Yang Untuk sudah. sponsor yang lain kalau mau masuk. Iya, kalau mau masuk Hubungin. silakan hubungi email di bawah, oke teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Terima Oke, kasih. kami pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.